وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati terutama Sahibul Bait yang telah menyediakan tempatnya untuk acara rutinitas istighosah, dan juga yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Eko Setiabudi yang sangat mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga berikut jajaran ranting NU Limus Nunggal juga yang kami hormati pengurus anak ranting, karena Limus Nunggal sudah punya 2 anak. Yang pertama di Kampung Bakom, yang kedua di Darul Mutakin. Alhamdulillah Al-Karam Ustadz saja ya. Kemarin alhamdulillah kita mengikuti pelantikan serta para jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, kasih sayangnya, taufik serta hidayahnya pada kesempatan malam Senin ini yang penuh keberkahan, kita masih diberi kenikmatan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir menjalankan rutinitas kegiatan ranting NU Limus Nunggal. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita jadikan bentuk sebagai amal pahala yang selalu menyiarkan terutama paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sholawat teriring salam marilah kita senantiasa curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya hingga kepada umat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin bapak-bapak yang kami hormati, terlebih dahulu perkenalkan, tak kenal maka tak sayang Pak ini. Oke. Tapi insyaallah banyak ada juga orang Jawanya ya. Jawa Barat ya. Kita Jawa Barat. Kita awal merantau disuguhin acara tabligh kecil-kecilan, tapi bukan tabligh kabar ya, di Cibitung, suruh menjadi penceramah, di mana bahasa Indonesianya saya belum lancar, masih gado-gado ya. Tapi alhamdulillah tak habis binikmat. Sebelumnya kami hanya sekedar bercerita atau selainnya perkenalan terlebih dahulu sampai ujungnya adanya pagar Nusa di wilayah Cilengsi, yang selanjutnya ditunjuklah saya sebagai pengurus atau ketua anak cabang Cilengsi, yaitu PAC Pagar Nusa untuk wilayah Cilengsi. Mohon maaf sebagai dokter ini ada sangat senior tentang sejarah NU, beliau juga sangat menguasai ya, dibanding kami, karena beliau sebetulnya jajaran PB bukan ranting ya, orang-orang PB, orang-orang pengurus besar, tapi alhamdulillah masih berkenan, bahkan pengen bersiar dari kalangan desa. Atau sebetulnya ranting itu bukan bawah kiai ya, ranting itu ujung berarti ya aslinya. Dari pohon itu dari dahan ya, dari pucuk ya. Tapi tumbuhnya perkembangan suatu organisasi, bahkan organisasi Nahdlatul Ulama itu lainnya dari ranting terus ke anak cabang ke cabang, terus sampai ke PB.
Kembali secara ringkas atau pengalaman awal adanya Pagarusa, ya mohon maaf, sebelum maaf, kami Wahyudi Asyari tinggal di Desa Cipenjo, tepatnya di Kampung Cikupulu, RT 3 RW 2. Di situ juga alhamdulillah saya mengemban tugas sebagai pimpinan atau ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Isyanah atau YAPA 2 yang di bawah pimpinan Kiai Haji Asep Saifuddin SAGMM, itu di Cipenjo YAPA 2. Melihat, mengamati, memang awal atau dasar kita basicnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah atau basicnya NU, benar-benar NU dari lahir, bahkan mungkin dari bayi saya udah kerap kenyang, selalu disuguhin berkat-berkatnya tahlil, karena orang tua saya ya katakanlah di kampung atau di tahlil ya. Yang mungkin istilah sini itu amil, tapi bukan amil, bukan lebih. Orang Jawa itu lebih ya, orang Jawa itu lebih, kalau orang lebih bukan lebih gaul, lebih bukan, tapi lebih, atau di sini istilahnya amil, tapi bukan amil, tapi caranya memang maksudnya, tapi bukan berarti saya Gus ya, bukan saya Gus, karena bukan kiai tersohor. Yang kerap namanya Gus itu kan kiai tersohor. Jadi ingat ke Gus Dedi, pengalaman seperti tadi di awal pembicaraan dari Al Karom, bahwa di Nurul Janah itu dengan berbagai rintangan memang pergantian pengurus almarhum, pergantian lagi almarhum. Teringat jadi bicara Gus, saya pernah sampai ceritanya Gus Dedi, memang benar bahwa untuk Cilengsi khususnya itu benar-benar basis sebelah, basis Wahabi lah katakanlah. Kita juga nggak usah takut-takut mengatakan Wahabi atau Salafi, memang salah pilihan. Ya, iya sekarang kan nggak mau dikatakan Wahabi, tapi Salafi, ternyata singkatannya salah pilihan. Kalau kita bukan berarti aja kan ya, memang kenyataannya kayak gitu. Artinya memang benar-benar perjuangan untuk NU yang ada di Cilengsi luar biasa, bukan dianggap enteng ya, sehingga beliau memperjuangkan Assalam, Masjid Assalam yang kerap tadinya bergaya Nurul Janah. Nurul Janah juga kita pernah melobi ke masjid tersebut karena memang kita sebagai pengurus MTSZ ya, ternyata ditolak juga karena pahamnya memang paham Salafi, salah pilihan itu. Tapi alhamdulillah dengan informasinya udah dikuasai ke NU, memang udah waktunya NU itu benar-benar bangkit, istilah kata apa, nggak diam, cicing, istilah bahasa Inggrisnya. Cicing kalau bahasa Jawa itu udah apa, ngangkat celana itu cicing. Tapi setelah sini adalah diam. Awal sampai alhamdulillah berdirinya ada majelis yang dipimpin oleh Gus Dedi Nawawi, itu mengalami sakit yang lumayan lama, sakit sampai katakanlah kayak buduk, kulit yang lepas semua, hampir lepas, sakit, kira sakit biasa. Pas ketika mengantarkan anaknya untuk latihan privat Pagarusa, saya bertemu langsung. Ketika saya ketemu, memang bukan berarti kita sakti ya, tapi insya Allah orang NU memang sakti. Amin. Ketua PAC ketua anak rantingnya Gus Al Karom Jaji ini sakti juga. Bicara rambut gondrong, jenggot panjang.
Iya. Bukan berarti kudro itu sakti ya. Nggak ada orang sakti istilahnya, nggak usah. Makanya level daripada Pak Rusa itu la ghaliba illa billah, tiada kemenangan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya pas temu terus rasa energi lain, dan saya juga memang memang bukan katakanlah suatu suudzon atau buruk sangka. Nah, berarti memang walaupun mereka cenderungnya menggembur-gemburkan tentang kesyirikan tentang apa, tapi ya memang kelihatan gitu. Artinya satu hal gaib lah istilahnya, dengan cara yang nggak wajar ya. Tapi karena orang NU itu banyak cara ya, banyak kuncinya, sehingga pas saya alhamdulillah saya kasih mandat, artinya bukan saya melangkai, dan saya juga misalkan mau menangani juga mungkin kurang etika karena beliau adalah Gus, karena memang anak Kiai tersohor juga di daerah Cilacap. Gus, punten mohon maaf, sekiranya Gus punya guru, datang ke guru, katakanlah tentang hasil penyakit Gus, soal ke guru, datang ke guru, terus dikasih amalan. Alhamdulillah dikasih amalan tersebut dijalankan. Seketika mengamalkan amalan dari gurunya tersebut, itu seketika rontok semua, rontok sekaligus, sembuh total, entah atas penyembuhan. Artinya memang kita bukan suudon, memang kita bukan hanya melawan mereka, hanya sekedar melawan pakai lahiriah, tapi tetap tapi tetap dengan kondisi hikmah, ilmu batin. Memang apalagi kerap dengan acaranya istighosa yang tadi dibacakan luar biasa, banyak sekali kalimat-kalimat lafal-lafal yang biasa untuk meruqyah istilahnya. Istilah orang sebelah itu meruqyah, istilah orang kita itu orang ilmu itu sebenarnya bukan ruqyah, tapi sumuk. Mungkin zaman jadul, zaman saya muda, karena sekarang sudah tua mungkin, itu ketika datang ke kiai itu dibacain Fatihah di sebur. Cuma istilah kata sekarang itu ruqyah ya. Ruqyah itu bahasa abu-abu istilahnya. Wahabi bukan, NU bukan. Tapi alhamdulillah dengan adanya tersebut sehat kembali total. Yang tadi saya ceritakan itu total sembuh total. Dan sekarang alhamdulillah itu bukan berarti ini ada kaitannya dengan Nurul Jannah. Jangan-jangan di istilah kata itu disantet juga ya. Jangan kira mereka itu anti santet atau anti belajar hal untuk kesyirikan. Mereka yang berteriak maling ya mesti maling, yang berteriak maling itu. Mohon maaf kita akhirnya panjang lebar sampai bercerita yang enggak, tapi ini sekedar intermezzo ya Pak ya. Nah, kembali awal bahwa saya Wahyudi Asy'ari dikasih suatu mandat sebagai PAC atau ketua PAC Pagarusa untuk Cilengsi, walaupun secara legalitasnya saya belum dilantik ya, dilantik. Memang PAC Pagarusa itu tidak seperti PAC yang lain atau JKH, walaupun saya masuk juga JKH masuk. Terus IPNU, IPNU bukan, karena mereka bisa dilantik dari PC, bahkan kemarin anak ranting MBC yang lantik ya, bukan dari PC ya. Tapi kita kalau PAC itu memang masing-masing itu punya anggaran dasar rumah tangga atau punya ADART ya. Yang lantik PAC itu dari PW ya, dari PW.
PW kita kebetulan berada di Purwakarta, namanya Al Karam Kiai Haji Asep Milah ya. Kebetulan alhamdulillah pernah ketemu di Taman Mini waktu acara pertemuan Pakar Usaha sedunia. Saya katakan sedunia karena memang udah ada di daerah-daerah luar negeri seperti di Hong Kong itu udah ada pakar usahanya, Malaysia, di Kairo, Mesir, masuk di Irak ada pakar usaha. Bahkan termasuk ya memang di mana-mana ada NU ya di situ ada juga pakar usaha, karena pakar usaha itu adalah sebuah badan otonom daripada organisasi Nahdlatul Ulama yang saya amati organisasi yang terbesar di dunia itu pakar usaha. Secara ringkasnya ada pakar usaha adalah benteng daripada ulama, bahkan daripada bangsa. Kemudian juga pakar usaha, pakarnya NU dan bangsa. Itu sejajar dengan Banser. Kalau istilah kata walaupun duluan Banser dokter ya, duluan Banser daripada pakar usaha. Namun banyak dari guru-guru kita ada bahkan dawuh daripada Gus Mafik juga, termasuk Gus Mafik, terus masuk Cak Nun, kalau pengen jadi Banser, pengen jadi jagoan harus belajar di pakar usaha. Itulah beliau-beliau yang menyampaikan hal tersebut.